Jadi aku sama istri sama Bibi lagi mau mencoba program buat bayi tabung lagi buat adiknya Kazim ya, Enda ya. Dan kemarin kita baru aja proses namanya ovum pick up atau ovarium pick up, ovum pick up ya namanya ya, OPU sebutannya gitu. Jadi pengambilan sel telur gitu. Nah pengambilan sel telur dan kemarin alhamdulillah memang dapatnya lumayan banyak dari yang pertama ya Enda ya. Mudah-mudahan rezeki, doain teman-teman pemirsa semua, mudah-mudahan kita bisa punya anak lagi ya, insya Allah ya. Namanya ikhtiar ya. Ya dong. Proses yang kedua ya? Ya, proses kedua. Kemarin Kazim kan juga IVF juga atau bayi tabung juga. Dan sekarang yang kedua. Proses dari awal lagi gitu. Karena yang kemarin sisa embrio tinggal 1, kita coba proses dan ternyata belum rezeki gitu ya. Gagal. Belum rezeki lah, bukan gagal. Ini memang sengaja dijarakin beberapa tahun dulu atau seperti apa sih? Enggak sih, kalau yang kemarin itu memang kalau jarakin sih ya enggak juga selalu diukur ya, enggak terlalu diukur ya. Enggak, cuman memang kayak program yang kedua kayak udah pas aja sih sebenarnya. Kazimnya udah mau masuk TK, udah ngerti punya adik gitu kan, dan udah kayak mana adik aku, jadi ya udah deh yang kedua. Ternyata ngitung-ngitung wah jaraknya pas banget nih jedanya Kazim sama adiknya. Sekarang udah 4 tahun Kazim. Iya gitu. Mana nih yang punya adik? Iya, jadi setiap kita mau ke dokter, dia taunya pulang dari dokter tuh bawa adek. Jadi mana adeknya? Adeknya ntar terus gitu. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah. Ini berarti memang sudah kesepakatan antara kalian berdua sebelum akhirnya proses bayi tabung kemarin? Ya pasti kita kan gimana ya, namanya proses bayi tabung ini kan memang harus concern banget kita dari vitamin, dari suntik hormon buat harus per-planning. Iya, harus concern lah, maksudnya kan kita ngerjainnya juga harus hati-hati gitu. Dan karena menurut kita udah saatnya, jadi kita mulai lagi dari awal dan alhamdulillah kemarin hasilnya cukup membuat happy buat pertama-tama Indah. Mudah-mudahan nanti jadi sel telur dapatnya lumayan banyak dan doa kita adalah dapat embrionya pun juga banyak gitu. Iya, jadi banyak tabungan embrionya gitu. Boleh juga dapat kemarin hasil dari proses tersebut dapat berapa sel telur? Ya, jadi dari proses pertama ovum pick up itu dapat 18 sel telur. Nah, tapi tadi dikabarin lagi hari ini yang matang berhasil 15 ya, Nah? Iya. 15 ya. 15 sel telur yang bisa kualitasnya bagus buat dikawinkan sama sperma jadi gitu. si embrio itu gitu. Jadi kita nunggu 3 hari sampai 5 hari, mudah-mudahan doain pemirsa. Kita lihat dapat berapa embrionya gitu. Mudah-mudahan banyak lah, insya Allah. Oh, berarti tunggu sampai 5 hari ke depan. Iya. Ya, karena yang pertama itu pas Kazim dapat 9 sel telur. Cuma jadi 3 embrio. Jadi 3 embrio gitu. Yang kita masukin 2, sisa 1 kita masukin lagi kemarin. Iya. Cuman belum dikasih. Jadi belum tahu nih dari 15 yang jadi embrio dengan kualitas yang bagus dan memenuhi syarat buat ditransfer lagi ke dinding rahim tuh berapa, kita belum tahu gitu. Iya. Panjang. Oke, kan proses di kita sendiri kan bisa memilih juga di gender. Iya sih. Kalian sendiri memilih nggak sih atau? Ya kalau doa kita sih, doa aku ya terutama sih pengen, kan anak udah 2 cowok gitu kan, jadi pengen pengen anak cewek. Cuman sedikasinya juga sih. Yang penting sih kita sehat, ibunya juga sehat. Gitu ya. Milih sih. Iya. Maksudnya doanya kan gitu. Jadi ada prosesnya lagi. Jadi setelah jadi si embrio itu ada tes lagi, tes buat tahu gendernya gitu. Jadi kita nunggu 2 minggu lagi tahu cewek apa cowok. Jadi pas ditransfer ke rahim kita udah tahu pasti itu cewek gitu. Dan tingkat akuratnya tuh sampai 99% gitu. Jadi anak kedua udah kemarin dari request sama dokternya, dok. Jadi kata dokternya juga, nih, gitu. Kata dokternya juga sebenarnya cewek atau cowok itu tergantung gen bapaknya katanya. Dari gen bapaknya. Kalau gen bapaknya cowok ya udah cowok gitu. Jadi ya rezeki-rezekian lah. Iya. Gitu. Tetap ada kemungkinan untuk bisa
Cewek ada juga sih, ada. Ya makanya kita kan doanya cewek gitu kalau aku sih, cuman ya sedikasih yang penting sehat lah, udah yang penting sehat, keluarga sehat semua lah gitu. Berharapnya perempuan gitu ya. Ya namanya doa ya Mas. Oke, Iya. berarti dari Kak Bibi sendiri ada nggak sih makanan-makanan yang mesti dijaga atau apa gitu untuk proses ini sendiri? Pasti kalau yang udah pernah bayi tabung pasti tahu banget deh kalau dokter paling nganjurin protein yang paling tinggi kayak iya ayam, makanya semua yang protein lah. Dan pasti dokter nyuruh kurang-kurangin kayak minyak, santan gitu. Pokoknya yang Ya, lebih sehat lah iya gitu yang pasti. yang kurang sehat ntar dulu deh gitu. Pasti supportnya yang pertama tuh program bayi tabung pasti protein deh. Proteinnya lebih dibanyakin. Proteinnya lebih dibanyakin. Tapi ada halangan-halangan makanan tertentu nggak sih? Mungkin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Paling yang nggak boleh tuh dari kemarin diwanti-wanti sushi kali ya, kan kita suka sushi tuh. Ya, Nah jadi- takutnya sushi kan banyak yang mentah. Tapi Nah, sushi jadi- lebih dikhususkan pas udah masa kehamilannya. Kalau udah hamil Iya. maksudnya lebih bagus, bukan sushi nggak bagus ya, maksudnya lebih bagus dihindarin kalau kata Karena si kan banyak yang mentah gitu. banyak yang mentahnya, karena kalau sushi kan gitu. Yang enak yang mentah. Berarti dari selama proses penggabungan dari telur dan sperma nanti itu disarankan untuk nggak boleh makan sushi, nanti baru pas di kehamilan baru boleh gitu. Bukan, kebalik pas kehamilan yang nggak boleh. Oh, Pas sudah hamil baru kalau bisa menghindari. Kalau bisa, maksudnya ngelarang juga enggak. Jadi lebih play safe-nya gitu, lebih main amannya kayak udah jangan hindarin sushi lagi. Sini Jim. Sini. nah dari Mas Fikri sendiri, gimana sih menjaga Kak Bibi untuk tetap sehat dan stabil dalam proses itu? Ya sebenarnya ya sini mau ngomong nggak? Nih, Masih kalau kemarin nanya adik. Jim katanya kamu nanya adek kemarin. Iya. Enggak. Oh. Berubah-berubah ya Kazimnya. Jadi kalau ngejaga ibunya sih lebih ke arah yang pasti makanan, terus jangan terlalu capek juga. Terus boleh kok olahraga sedikit-sedikit, yang penting jangan terlalu olahraga ekstrim kayak ikut Ninja Warrior gitu-gitu. Weh. Wah, Enggak lah. Benteng Takeshi. Jauh ya. Ya maksudnya lebih kayak jogging boleh, yoga gitu boleh. Nah Kak Bibi sendiri menjalani proses bela diri kedua ini ada kekhawatiran nggak sih? Ada ketakutan dari itu? Karena udah yang pertama, jadi kayak kekhawatirannya berkurang sih. Kayak sekarang udah dapet selaknya kali ya, kayak oh kemarin pas di sini gue stres, oh sekarang proses ini gue nggak boleh stres gitu. Jadi Spiderman kamu, udah. Jangan dong. ya. Malu ada omnya. Ya, Jim, Kazim. Yati, jangan nanti jatuh. No. Ya udah sini aja Mak, ya yuk. Kazi memang pengen punya adik. Kazim mempunyai adik perempuan apa Girl cowok? apa boy? Girl apa boy? Jangan dipukul-pukul. Girl apa boy? Boy. Boy. Oh. Biar bisa diajak main bareng ya sama Kazi. Iya. Biar apa kalau boy? Biar bisa main bola. Oh main Bisa bola. main bola. Emang Papa udah main bola. kalau girl kan juga bisa main bola. Gue nggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau girl mainnya apa? Mainnya cuma masak-masakan aja. Oh iya masak-masakan aja. Kalau Kazim kalau tapi nanti adiknya girl nggak apa-apa. Aku nggak punya. Aku kan punya boneka, tapi adanya nanti nangis. Nah kalau itu kan susu aku. Ah nggak jelas. Kamu kasih tahu dulu. Nah umur kamu berapa? Kasih tahu dulu umur kamu berapa? 4. Umur 4 tahun. Terus kemarin Aku mau pegang. Mau pegang. Ya, katanya boleh. kamu minta adik. Katanya Apa? boleh pegang. Katanya tadi kemarin kamu minta adek. Jangan dong. Kamu minta adek benar? Iya, Iya. mana sih ngomongnya gimana? Bilangnya gimana? Bunda? Bunda. Aku kok nggak punya adik bunda. Ah. Kok ini kan udah lama. Oh iya. Karena udah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ya udah Kazim bilang dong. Pemirsa doain aku punya adik lagi ya. Oke. 1, 2, 3 action. Nyonya. Oh, Biar banyak yang doain. iya, aduh, biar banyak yang doain. Just. Dah, situ Dah, Mama sana Yati. Mama Yati dulu ya. Jangan naik-naik ya, Nak ya. Ya, duduk ke situ ya. Oke. Berarti kekhawatiran untuk yang prosesnya kedua ini lebih berkurang gitu ya. Iya pasti sih lebih ini ya, lebih santai sih Uh-uh. ngejalaninnya lebih santai. janjinya apa tadi? Ih, Janji. Yati. Janjinya Ada. apa? Ya, hampir kena kacamata ayah. No.
Sama Mbak Yati. Sama Mbak Yati dulu ya. No, Tuh, no, no. nyalain mobil dulu, nyalain mobil. Naik mobil Ino aja. Handphone bunda di sofa. Handphone bunda di sofa. Kazim. Yat, gendong aja Yat. Ayo Kazim, nanti kita kemalaman, katanya mau ke PIM. Mau ke PIM nggak? Jorok. Kazim. Aduh. Ini yang bikin kapok punya anak laki, Mas. Beginilah. Cukup anak lakinya cukup. Sel telur dan sperma pilihan kan. Jadi ya banyak orang mungkin beranggapan kalau bayi tabung gimana gitu ya. Tapi sebelum kita memulai bayi tabung pun juga sebenarnya udah kita tanya-tanya juga, dan ternyata memang sel telurnya dipilih dan spermanya pun dipilih yang kayak gitu tuh. Makanya ya dari umur 9 bulan udah bisa ngomong ya. 9 bulan, 10 bulan udah ayah gitu, udah bisa gitu. Jadi lebih aktif gitu ya. Ya, insya Allah lah, lebih pintar. Ya mungkin tadi Kak Bibi kekhawatiran itu, dan yang sekarang yang dirasakan mungkin Kak Bibi dan sama Mas Rizky apa sih? Sekarang yang pasti jalaninnya lebih enjoy karena udah ngerasain yang pertama, stres-stresnya tuh udah tahu banget gitu. Palingnya kalau yang sekarang karena udah lebih berpengalaman, udah tahu nih, oh pas di sini nggak boleh kecapean. Kayak kemarin kan suntik hormon tuh sampai 10 hari gitu. Oh lagi suntik hormon, mendingan di rumah aja deh. Soalnya emang karena dimasukin hormon banyak, jadi kemudian kan kayak gampang capek, terus kayak pengen marah-marah gitu. Jadi kayak, oh ya udah pas suntik hormon lebih tenang di rumah, lebih nggak kecapean gitu. Lebih pengalaman sih Mas. Jadi Saya yang jalaninnya, keluar jadinya. ya. Jadi jalaninnya lebih santai, lebih nggak stres gitu. Lebih bisa ngatur mood sendiri gitu ya. Betul banget, lebih Karena iya bisa ngatur udah mood. pernah gitu ya. Iya karena udah pernah, udah ngejalaninnya udah enjoy aja sekarang. Nah Mas Rizky sendiri ketika menghadapi Kak Bibi yang lagi kemudian gitu dalam proses yang mana itu hormon itu seperti apa sih? Enggak sih, maksudnya Bibi enggak. Maksudnya kemudian mungkin, tapi dia udah bukan newbie kan, ibaratnya udah pernah gitu. Jadi dia udah bisa lebih ngontrol gitu, dan kalau dia capek ya dia rebahan aja gitu. Dan tapi kita masih ngelakuin aktivitas ya, bukan yang juga di rumah doang gitu. Tetap jalan-jalan juga tetap. Berarti prosesnya ini dari sekarang, dari kemarin pas pengambilan sel telur itu sampai nanti pas kehamilan itu masih berapa lama? Nah, jadi abis kemarin ambil sel telur, dikawinkan sama sperma, kita nunggu 3 sampai 5 hari ya. Iya, 3 sampai 5 hari embrio. Sebenarnya bisa langsung transfer embrionya tuh Mas. Heeh. 2-3 hari kemudian setelah dikabarin embrionya yang bagus tuh bisa langsung proses. Cuma Kita karena nunggu kita lebaran ya. iya karena kita ambil tes gender itu, jadi prosesnya tuh nunggu 2 minggu gitu. Dan Karena kalau nunggu 2 dua minggu minggu jadi bulan puasa. iya gitu. udah kena bulan puasa kan. Jadi aku sama Rifki ngobrol kayaknya masukinnya habis lebaran lah, aja insya deh Allah. gitu. Ya, Karena yang kan penting sih sekarang yang karena penting bisa kita dibekuin. doanya embrionya bagus-bagus dulu dan ada iya, banyak jadi gitu. semakin banyak tabungan embrio. Kalau nanti dimasukin, aduh jangan amit-amit deh. Tapi misalnya kalau gagal, jadi kita next bulannya tuh tinggal transfer embrio gitu. Karena tabungan embrionya udah banyak gitu. Iya, gitu. Berarti rencananya nanti habis lebaran baru Insya Allah, Rencananya ya, insya iya. Allah, insya Allah. Biar tenang juga sih, biar nggak ketakutan. Soalnya setelah transfer embrio itu kan harus istirahat, gerakannya juga harus Jaga lah dikurangin, gitu ya. nggak bisa terlalu Aktivitasnya aktif. diminimalisir lah gitu. Takutnya jadi ngeganggu puasa, takut Ya. ngeganggu lebaran. Jadi ya udah paling tenang abis lebaran lebaran. gitu. berarti itu memang ditargetkan untuk habis lebaran itu sendiri karena memang kejebak puasa itu atau seperti apa? Ya karena biar puasanya lebih ini aja ya, lebih tenang, lebih hikmat ya. Dan kalau misalnya bisa kita pilih abis lebaran kan enaknya bayi tabung kita bisa milih gitu kan, kapan Karena bisa kita mau dibekuin juga gitu. Jadi di sesuai freeze gitu. iya sesuai mau kita nih gitu. Karena kalau udah transfer embrio itu pasti puasa keganggu karena pasti ada vitamin supportnya kan. Kayak buat penguat, buat ya pokoknya vitamin-vitamin penguat itu harus ada yang disuntik, ada yang diminum. Nah, itu kan ngeganggu puasa banget tuh. Jadi nanggung lah udah mepet puasa, jadi masukin habis lebaran gitu. Apakah dari transfer embrio tersebut langsung ada kehamilan atau masih menunggu proses atau? Nah, ya jadi habis ditransfer embrio, kita serahin semuanya sama yang di atas ya. Kita dikasih atau enggak gitu. Karena dokter pun
kerjanya cuma sampai situ doang gitu. Nunggunya tuh 10 hari. Dari Iya. transfer embrio tuh nunggunya 10 hari. Kalau gitu. dia rezeki ya insya Allah Iya. dia bisa Biasanya masuk rahim. nunggu 10 hari, tapi biasanya kalau dia masuk dan jadi hamil, biasanya 4-5 hari tuh badan udah berasa. Karena waktu Kazim baru seminggu tuh aku udah kayak, wah kayaknya gue hamil nih gitu. Badan rasanya udah nggak enak, kayak orang ngidam gimana sih. Pada umumnya perempuan pasti paham nih yang udah pernah hamil. Berarti excited nggak sih untuk yang ini mungkin Excited, Excited, karena tapi kita milih lebih- gender itu, Iya. bapaknya pengen buat cewek. Jadi Ya, insya Allah lah. excited sih. Oh, udah pakai. mungkin Terakhir ya. dan maksudnya Ya. harapannya mungkin ke depan dari proses bayi tabung ini sendiri. Ya harapan kita udah jelas insya Allah ibunya sehat, anaknya sehat, semua keluarga sehat gitu ya, doain teman-teman pemirsa, dan mudah-mudahan embrio yang kita dapat buat langkah selanjutnya tuh ada beberapa embrio buat pilihan dan bagus-bagus semua. Habis itu embrio transfer insya Allah kalau dikasih rezeki. Rezeki bisa punya anak lagi ya. Udah targetnya berapa nih untuk ke depan? Karena kan Kita lihat satu dulu ini. Satu nanti ya. dulu. Kita lihat. Insya Satu Allah dulu deh. Mas. Iya. Ya udah doakan tuh dia. terima kasih. Oke. banyak. Bye.